Penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode terus disuarakan para mahasiswa di berbagai daerah. Aksi mahasiswa di Cirebon dan Jambi sempat diwarnai kericuhan. Inna dzurriyyata syaitani tis'ah. Sesungguhnya anak-anak setan itu ada 9 di antaranya, yakni setan masuk. Setan masuk ini, ini setan paling keren, Pak. Provokator, setan adu domba. Dan setan masuk ini menggerakkan massa untuk menciptakan kekacauan. Wahai Bapak Joko Widodo, siap kita turunkan, siap berjuang, siap kompor kembali, Sekarang satukan pikiran dengan para pejuang, gimana supaya oligarki ini runtuh, ya, gimana supaya kedoliman, kemunafikan ini runtuh. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Bogor menggugat istana dengan petugas kepolisian ini terjadi sesaat mahasiswa berusaha maju menuju pintu masuk Istana Bogor, gerbang Museum Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan selama aksi berlangsung, arus lalu lintas menuju Istana Bogor dialihkan ke sejumlah ruas jalan. Sejumlah mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada Jumat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi besar sebelumnya yang tidak mendapatkan respon yang cukup dari pemerintah, dan kita ketahui bahwa selama ini memang tidak ada satu pernyataan yang tegas dari saudara Joko Widodo yang menolak, baik untuk menolak penundaan pemilu termasuk juga penolakan terhadap wacana presiden 3 periode. Masa demo itu berangkat dari rumahnya ikhlas, tapi begitu sudah di tengah-tengah masa mulai jadi kendalikan dan dipolitisir oleh yang namanya setan masuk. Demo bagus dalam negara demokrasi, unjuk rasa, tapi demo ujung-ujungnya ingin menurunkan presiden. Kapan majunya negara kita ini? Apa iya kalau ganti presiden kita pasti lebih baik? Belum tentu kan. Kapan majunya kita? Boleh unjuk rasa, ini demokrasi, tapi kalau diarahkan untuk memecah belah, diarahkan untuk chaos, ini kerjaan setan masuk. Hati-hati, jangan mau dimanfaatkan, diarahkan buat kepentingan tertentu. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah kondang Ustadz Suparman Abdul Karim tengah ceramah dan membahas soal aksi demo terhadap Presiden Jokowi viral di media sosial. Video Ustadz Suparman sindir aksi demo Jokowi itu viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8. Seperti dilihat pada Minggu 10 April 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip isi ceramah Suparman Karim dalam video itu yang menyinggung soal tugas setan. Macam-macam tugas setan, termasuk memprovokasi massa demo, bikin gaduh, chaos, dan lain-lain, cuit netizen Ronald Lampard 8. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Ustadz Suparman mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi yang melarang semua menteri mewacanakan masa jabatan presiden 3 periode. Saya setuju dengan Pak Presiden Jokowi beberapa hari ini melarang semua menteri mewacanakan presiden 3 periode, ujar Suparman Abdul Karim. Menurutnya, kekuasaan presiden yang terlalu lama memang tidak sehat. Maka dari itu, ia meminta para menteri yang mewacanakan 3 periode itu agar sebaiknya dipecat. Kekuasaan lama nggak sehat, makanya kalau bisa pecat aja itu yang mewacanakan 3 periode, tegasnya. Lebih lanjut, Ustadz Suparman pun menyinggung salah satu setan dalam Islam, yakni setan Masud, yang kerjanya menggerakkan massa untuk menciptakan kekacauan. Setan Masud, nah ini setan paling keren, Pak. Provokator, setan adu domba, dan setan Masud ini menggerakkan massa untuk menciptakan kekacauan, tuturnya. Ia pun lantas menyebut para pendemo itu mulanya berangkat dari rumah dengan ikhlas. Namun saat sudah di tengah-tengah masa aksi, mereka dikendalikan oleh setan Masud.
Masa demo itu berangkat dari rumah dengan ikhlas, tapi begitu sudah di tengah-tengah masa, mulai dikendalikan dan dipolitisir oleh setan maksud, ungkap Suparman. Ustadz Suparman pun menilai demonstrasi sebenarnya bagus dalam negara demokrasi. Namun, jika aksi demo itu menuntut Presiden Jokowi turun, maka hal itu akan membuat negara tidak akan pernah maju. Demo bagus dalam negara demokrasi, tapi ujung-ujungnya ingin menurunkan presiden. Kapan majunya negara kita ini? Ujarnya. Sementara itu, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ramai dibicarakan. Tak hanya di Jakarta, aksi para mahasiswa juga terjadi di berbagai wilayah, seperti di Jogja dengan gerakan yang disebut Kejayaan Memanggil, Solo dengan Begawan Melawan, atau juga terjadi di Surabaya yang disebut juga Surabaya Menggugat. Adapun tuntutan para mahasiswa tersebut adalah terkait masalah revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya. Yang cukup menjadi perhatian adalah demo dilakukan oleh mahasiswa yang kerap disebut dengan generasi Z, di mana generasi ini kerap diidentikan dengan mereka yang cenderung apatis dan tentunya karena lahir di era internet, maka biasanya sangat aktif di media sosial. Namun secara mengejutkan, ternyata mereka mampu tergerak menyuarakan masalah kebijakan negara. Hal ini dimunculkan banyak praduga terkait adanya kemungkinan aksi mereka ditunggangi. Pengamat media sosial Ismail Fahmi melalui siaran langsung di program Sapa Indonesia yang disiarkan Kompas TV menyampaikan bahwa sekarang ini mudah untuk melihat apakah aksi ditunggangi atau tidak. Tak perlu khawatir, tunggang menunggangi, karena begitu ada isu di lapangan atau offline, maka mereka akan membawa secara online, baik dengan media online maupun media sosial, ujarnya. Ia mengatakan, dari peta yang ia buat bisa terlihat apakah keramaian yang terjadi di media sosial merupakan keramaian dari mahasiswa ataukah berasal dari mereka yang menunggangi. Jadi saat ada tuduhan mahasiswa ditunggangi khilafah dan turunkan Jokowi, dari peta yang saya buat kelihatan sekali khilafah yang bicara lain dan turunkan Jokowi juga lain, bukan mahasiswa, paparnya. Dari data tersebut, menurutnya jelas bahwa tindakan mahasiswa murni gerakan mereka. Data tersebut tak bisa dibohongi lantaran data didapatkan berdasarkan pengamatan terhadap kesukaan seseorang di media sosial. Karena orang bicara, berinteraksi di media sosial sesuai kesukaan dia, kesepakatan dia, ucapnya. Dari pengamatannya, mahasiswa tak akan turun dalam keramaian-keramaian media sosial yang gagasannya tidak ia sepakati, sehingga mereka tak akan bisa digerakkan ke arah tertentu. Ismail juga menyampaikan, melihat aktivitas publik di media sosial, respon orang-orang yang notabene berusia di atas mahasiswa mayoritas cenderung bangga. Mereka banyak yang terkejut mengingat image buruk tentang mahasiswa sekarang terpatahkan. Pihaknya juga menilai ini juga bisa jadi harapan baru yang menunjukkan bahwa mereka masih peduli. Yang menarik, isu RUU yang biasanya nyaris sepi di medsos, yang biasanya hanya dibacakan oleh LSM atau LBH karena urusan hukum, banyak yang tak paham. Begitu mahasiswa turun, orang-orang jadi belajar, paparnya. Lebih lanjut, ia mengatakan sejak era pemilu, media sosial seolah terpecah menjadi dua. Namun semenjak aksi mahasiswa muncul peta percakapan baru dari kelompok kalangan anak-anak muda dan itu terus bertambah. Hal tersebut menurutnya tak akan mengalami peningkatan seandainya kemarin tak ada aksi mahasiswa yang turun ke lapangan. Penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode terus disuarakan para mahasiswa di berbagai daerah. Aksi mahasiswa di Cirebon dan Jambi sempat diwarnai kericuhan. Inna dzurriyyata syaitani tis'ah. Sesungguhnya anak-anak setan itu ada 9 di antaranya, yakni setan masuk. Setan masuk ini, nah ini setan paling keren Pak, provokator, setan adu domba.
Dan setan masuk ini menggerakkan massa untuk menciptakan kekacauan. Wahai Bapak Joko Widodo, siap kita turunkan. Siap.